Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Farhani Maulida dari Prodi Komputerisasi Akuntansi 22. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan analisa sumber dan penggunaan modal pada PT Semen Tonasa untuk memenuhi nilai mata kuliah analisa laporan keuangan. Berikutnya latar belakang. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan modal kerja perusahaan serta sebab-sebab perubahan tersebut yang dikenal dengan sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja pada suatu periode. Modal kerja yang dimaksud ini adalah modal kerja bersih, yaitu selisih lebih aktiva di atas utang lancar. Oleh karena itu, yang menjadi sumber dan penggunaan modal kerja adalah akun-akun di luar aktiva lancar dan utang lancar. Selanjutnya, tujuan modal kerja. Yang pertama, guna memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan memiliki persediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana dari para kreditor. Yang kelima, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan laba. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui perubahan modal kerja. Yang kedua, untuk mengetahui sumber-sumber modal kerja. Yang ketiga, untuk mengetahui penggunaan modal kerja. Yang keempat, untuk mengetahui laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Lanjut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perubahan modal kerja. Yang kedua, bagaimana sumber-sumber modal kerja. Yang ketiga, bagaimana penggunaan modal kerja. Dan yang keempat, bagaimana laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Lanjut ke perhitungan neraca perbandingan, perubahan modal kerja, sumber dan penggunaan modal kerja pada PT Semen Tonasa periode 2015 sampai 2016. Berikutnya, pada perkiraan aset lancar, yang pertama kas dan setara kas itu modal kerjanya naik sebesar Rp35.825.417. Yang kedua, rekening bank yang dibatasi penggunaannya modal kerjanya itu naik sebesar Rp97.071. Berikutnya, piutang usaha modal kerja naik sebesar Rp46.865.071. Piutang lain-lain modal kerjanya itu turun sebesar Rp1.548.618. Lalu persediaan modal kerjanya itu naik sebesar Rp99.413.870. Lalu pajak dibayar di muka modal kerjanya itu turun sebesar Rp17.605.951. Lalu uang muka ke pemasok dan karyawan itu modal kerjanya naik sebesar Rp17.850.187. Biaya dibayar di muka modal kerjanya itu turun sebesar Rp1.480.047. Dan yang terakhir, pada aset lancar itu investasi saham tidak tercatat di bursa, modal kerjanya itu naik sebesar Rp300.000. Lalu pada utang jangka pendek. Yang pertama, utang usaha modal kerjanya itu naik sebesar Rp30.286.371. Yang kedua, utang lain-lain modal kerjanya itu turun sebesar Rp7.781.109. Lalu biaya yang masih harus dibayar modal kerjanya itu turun sebesar Rp1.527.549. Berikutnya, liabilitas imbalan jangka pendek modal kerjanya itu turun sebesar Rp25.954.797. Lalu ada utang pajak modal kerjanya itu naik sebesar Rp27.094.591. Lalu uang muka pelanggan modal kerjanya turun sebesar Rp19.696.801.
Lalu utang bank modal kerjanya itu turun sebesar Rp159.015.070. Sewa pembiayaan modal kerjanya itu turun sebesar Rp53.474.176. Dan yang terakhir utang dividen modal kerjanya itu naik sebesar Rp24.802.739. Dan ini terdapat kenaikan modal kerja dengan selisih Rp4.451.199. Lalu laporan sumber dan penggunaan modal kerja itu terdiri dari aset tidak lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas. Yang pertama, uang muka pembangunan aset tetap sebesar Rp696.112. Aset lain-lain sebesar Rp371.623. Utang dividen Rp28.864.975. Liabilitas imbalan kerja sebesar Rp60.278.933. Sewa pembiayaan sebesar Rp327.383.069. Liabilitas tidak lancar lainnya sebesar Rp790.292. Laba ditahan sebesar Rp380.668.101. Dan jumlah sumber modal kerja sebesar Rp759.053.105. Setelah sumber modal kerja, lanjut ke penggunaan modal kerja. Yang pertama ada aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp170.475.894. Utang lain-lain sebesar Rp18.240.064. Utang bank sebesar Rp508.562.811. Liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp80.586.932. Modal saham sebesar Rp5.536.205. Dan jumlah penggunaan modal kerja sebesar Rp794.601.906. Maka jumlah kenaikan modal kerja bersihnya sebesar Rp4.451.199. Yang terakhir, kesimpulan dari analisa sumber dan penggunaan modal kerja yang telah dilakukan terhadap laporan posisi keuangan perusahaan bahwa dari tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan modal kerja, di mana jumlah sumber modal kerja lebih banyak dibanding dari jumlah pengguna modal kerja itu sendiri. Modal kerja itu paling banyak berasal dari hasil pinjaman bank dan laba yang didapat dalam periode tersebut yang akan digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan tahun berikutnya. Di penggunaan modal kerja paling banyak digunakan untuk pembelian aset tetap sehingga mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.